untuk bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar, apakah saya harus menghafal banyak kosakata? Apakah saya harus menghafal semua benda yang ada di sekitar? Bagusnya bagaimana? Oke, pertama, saya, kan? Like, suka. Pisang, banana. Kita buat kalimat, I like banana. Benar atau salah? Salah. Tetapi, dalam 1 menit, kalau belajar phrases atau percakapan, hitung ke bawah. Bisa 50 kata, kalau satu persatu. Oh iya, betul. Oke guys, hari ini di hashtag Dudu Bacerita, kita akan mau baca cerita dengan my private English teacher. Oh, thank you very much. Oke, kita akan mau baca cerita dengan Mr. Arnil. Oke. Hello. Ya, how are you? I'm really good. How about you? I'm good, thanks. Nice. Oke, guys, seperti yang kalian lihat dan dengar, Mr. Arnil ini seperti orang bule. Jadi saya penasaran, bule atau orang Tobelo? Of course, I'm not bule. Orang Tobelo. Yeah. My daddy is from Kupa-Kupa and my mom is from Obi. So asli Tobelo. Oke, sebentar tong buktikan guys. Benar kata Rada ini orang Tobelo dengan bisa ke tidak berbahasa Tobelo. Ya. Silakan dimuji, oke. Oke, Mr. Arnil. Ya. Papa orang Obi, Kupa-Kupa. Ya. Mama yang orang Obi. Ya. Terus bagaimana bisa berbahasa Inggris dengan sangat fasih? Wow, itu menarik. Umur saya sekitar 10 waktu itu, dan saya masih SD. Ada seorang Jepang, karena waktu itu di Obi, saya tinggal di salah satu desa yang begitu terpencil, tapi ada perusahaan. Berarti 10 tahun itu ada di Obi waktu itu, belum ada di Tobelo? Saya lahir dan dewasa di Obi. Ya, orang tua saya ada di Tobelo, tapi saya hidup bersama my grandparents, oma opa. So anyway, waktu itu orang Jepang itu minta kelapa muda. Dan tentunya saya tidak tahu apa itu kelapa muda. Berbahasa Inggris, tanya kelapa muda. Dia berkata, yang coconut. Apa sih yang coconut? Dan dia tunjuk di sana. Saya tidak mengerti. So, ketika saya pulang dan saya cerita sama teman, dan karena teman itu dia pernah ke Ambon dan dia tahu bahasa Inggris sedikit-sedikit. Dan saya berkata ke dia, saya harus belajar dan satu ketika pasti saya jadi seorang juru bicara. Dibuktikan sekarang. So anyway, dan saat itu juga saya mulai belajar. Saya punya sepupu sekolah di Ambon dan saya berupaya untuk cari duit 25.000. Saat itu 25.000 sangat susah ya. Tapi tahun saya berapa waktu itu? Tahun 90-an, like 93, 94 like that. So ya, saya pesan sebuah kamus bahasa Inggris dan ada beberapa bahasa Inggris percakapan. Dan saat itu saya belajar. Dari kamus itu? Yes. Tidak ada guru, tidak saya belajar ada sendiri. Guru les? Tidak ada. Sampai sekarang juga banyak di SD tidak ada guru, apalagi di zaman itu. Benar. Dan dari situ, saya belajar. Ketika saya masuk di SMP 1 Negeri Obi, luar biasa karena setiap guru tanya nouns, kata benda dalam kelas, saya sudah tahu semua. Karena dari kamus itu? Ya, ketika itu. Saking semangatnya belajar? Ya. Dan, saya berpikir, kalau saya tinggal di Obi saja, bahasa Inggris saya tidak bisa berkembang. Nah, sehingga saya ambil keputusan harus sekolah di Ternate, pindah. Dan saat itu juga SMP kelas 1 naik kelas 2 pindah di Ternate. Saat itu juga saya memang benar-benar little bit crazy. Benar-benar lebih semangat untuk belajar bahasa Inggris. Dan mulai saat itu juga saya coba belajar di lapangan. Langsung ketemu bule. Hanya belajar dari kamus? Ya.
Wih, luar biasa beraninya. Kita saja waktu dapat yang pilot yang kemarin. Oh ya? Nggak berani mau bercerita. Jadi memang menarik ya. Saya waktu itu di Ternate tahun 90-an. Saya kalau tidak ketemu bule itu penasaran sekali. Jadi setiap saya pulang sekolah, bahkan saya tidak ke sekolah. Tidak sekolah? Tidak ke sekolah. Hanya apa coba? Pergi ke Gama Lama atau ke Ahmad Yani Pelabuhan untuk cari bule. Banyak bule di situ. Itu Ya. bule-bule datang dari mana semua? Biasanya dari Belanda, Amerika, ya Dom Jerman. ke Ternate untuk? Saat itu karena Gunung Gamalama masih begitu bagus ketika itu sehingga banyak yang mau mendaki. Oh, Ya. pendaki. Jadi Jadi memang tour guide. yes. Wah, Dari wah, SMP wah, kelas wah. 2 sudah mulai jadi guide. Walaupun saat itu bahasa Inggris saya kiri kanan. Ya. Oke. Dan saya tidak terlalu tertarik belajar dalam kelas. Sehingga sebenarnya saya belajar sendiri saja lah. Saya cari bule, ketika jalan, tulis. Waktu itu ada mata pelajaran bahasa Inggris? Yes. Sudah ada. Ya, Ada DP guru ya. bahasa Inggris. Waktu itu di SMA itu saya ambil jurusan IPS. Karena waktu itu ada IPA, IPS, bahasa. Saya tidak ambil bahasa, tapi IPS. Terus? Lucu, sangat lucu. Iya, itu yang bikin penasaran. Iya. Sebaiknya kita mau tanya Oke. SMP Ya. tidak ada guru bahasa Inggris. SMP ada. Ada, Ya. tapi belajar sendiri. Ya, tapi saya tidak terlalu tertarik belajar. Lebih belajar sendiri. Sendiri. Oke. SMA Seperti itu. seperti itu juga, Ya. tapi ambil jurusan IPS. IPS. Gila-gilaan bahasa Inggris. Luar biasa. Jadi, saya ingat teman-teman saya waktu di Ternate ya, teman-teman dari, ada Chinese juga, ada beberapa Arab juga. Mereka panggil saya Mister. Mister. Ya. Lu panggil Mister. Karena selalu berbahasa Inggris. Iya, dan sering saya bawa bule ke sekolah. Jadi, dong panggil Mister. Jadi, teman-teman saya luar biasa, baik. SMA selesai dengan SMA. IPS, lulus Ya, di lulus. Ternate. Ya. Kemudian lanjut kuliah Saya lanjut. Sebelum saya lanjut, saya ke Bali. ke Bali. Tahun 2001. Ke Bali untuk Saya di sana kerja. bekerja dulu. Ya. Sebagai tour guide juga. Ya. Dan itu bahasa Inggris so fasih. Waktu itu tamatan SMA ya masih sedikit. Tapi bahasa Inggris saya ketika saya memperbaiki selama saya di Bali. Bahkan sampai sekarang ini masih belajar. Oke. Saya di Bali tinggal di bule soalnya. Oke, iya betul sih, Iya, sama seperti kita ini Iya, orang kan. Sangir Iya. menikah di orang Batak, ke Batak selama hampir sebulan, Oke. itu pun bisa berbahasa Batak Iya, karena kehidupan iya. sehari-hari. Seperti itu. Berarti kayaknya kita harus mau tinggal di orang bule kayaknya. Astaga. Ya, seperti itu ya. Di Bali berapa lama, Mr. Armin? Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Bom Bali pertama, bom Bali kedua saya di sana. Mr. Armin di Ya. situ dan tidak terpikir untuk mau pulang. Saya takut ketika bom Bali kedua dan saya berpikir saya harus Pulang. Jadi pulang waktu Ya. itu. Jadi waktu itu memang saya masih tinggal di sana, tapi kuliah di Manado. Oh. Ya. Oke. Berarti di Bali, tinggal di Bali tapi kuliah di Manado. Ya, jadi setiap libur pulang Pulang ke ke Bali. Bali. Is, Like that. ampun. Ya, ya, Terus like that. bagaimana dengan keluarga yang di Obi? Ya, waktu itu kami telepon melalui Justil ya, Wartel. Oh, Wartel, Ya, Wartel, ya, Wartel. kami telepon seperti itu. Ha. Ya, dan di Obi waktu itu memang sangat sulit ya, tidak ada komunikasi tidak selancar ini. Sulit. Dan juga orang tua saya di sini juga ya, waktu itu handphone belum ada di sini. Iya, pasti kan masih Iya. Wartel, seperti warung itu. telepon. Iya. Terus kuliah ambil jurusan IPS. Saya kuliah pertama teologi ya. Oke, niatnya jadi pendeta. Oke, menarik, sangat menarik. So interesting. Ya, thank you very much ya. Oke, terus berubah. Teologi ya, 2004 saya kuliah, 2008 selesai. Setelah itu Lulus sebagai seorang yes, pendeta. Saya kalau jadi pendeta kan pasti harus vikaris dan sebagainya ya. Oke. Jadi saya hanya wisuda bergelar Berarti STH. bergelar STH. Yes. Oke. And oke. then
2010 saya bekerja di tambang nikel. Seorang Pak Pendeta. Saya sarjana teologi ya, kerja di tambang Kan nikel. sarjana teologi pemikiran masyarakat Pak Pendeta. Jadi bekerja di tambang nikel. Ya, jadi saat itu saya Itu tahun berapa? 2010 sampai 2013. Di situ bekerja. Ya, saya bekerja. Pertama, Bagaimana dengan bahasa Inggrisnya waktu bekerja? yes. Pertama kali karena orang butuh bukan sarjana tapi butuh tamatan SMA. Jadi saya melamar dengan memakai jasa SMA. Jadi saya security loh. Oh, jadi security. Security kurang lebih 6 luar bulan. Biasa. Pak Pendeta menjabat security. Oke, baik. Oke, so beberapa bulan setiap saat kalau ada bule datang dari Australia, like Amerika, dari mana-mana, tidak ada yang bicara. Saya yang bicara. Oh, luar biasa. Ya, kesempatan. Yes, so satu ketika kok bos lihat saya kok Arnil bisa begini, bisa berbahasa, bisa menyapa ya, tamu begitu. Ya, tapi saya dimutasikan ke CSR. Itu satu momen yang paling indah bagi saya karena komandan saya itu waktu itu ya, saya lawan dengan dia. Karena bahasa-bahasa yang dikeluarkan dan kami semua tidak senang dan saya sendiri yang bisa bantah. Baku ambil mulut ceritanya. Ya, orang di sini bilang tuh baku ambil, saya tertakut. Begitu tahu, saya tertakut bilang orang bilang, "Mana berani itu mantan Kopassus?" Saya bilang, "Tidak." Saat itu langsung komandan saya bilang, "Ya udah." Saya pikir saya mungkin dipecat ini. Oke. Saya pikir. Tapi apa yang terjadi? 1 minggu ke depan, SK dari pusat keluar saya dimutasi ke CSR. Luar biasa, teman-teman. Ini Pak Pendeta, ini ada Pak Pendeta ini. Bukan karena security-nya. Teman-teman bilang begini, wow, kalau nggak sepindah, siapa lagi bela-bela 4 orang? Ya, Oke. Itu pengalaman luar biasa. Dan 2013 saya lanjut S2. S2? Ya. Berarti di situ cari uang kuliah ini? Saya kuliah S1, S2 dibiayai oleh bule. Luar biasa. Ya. Memang hebat. Dibiayai. Bahkan sebenarnya S3 itu 2019 saya harus S3 ke Swiss. S1, S2 yang kedua kali kuliah ini itu ambil jurusan? Sosiologi. Oke. So interesting. Ya, Terus sosiologi. kapan bahasa Inggrisnya? Dan menarik ketika saya... Jangan bilang sosiologi lulus lagi baru kuliah lagi dari awal. Astaga. Saya tidak kuliah bahasa Inggris, tapi saya bersyukur. Saya pikir ini talenta yang diberikan oleh Tuhan. Sampai sekarang ini ada beberapa guru bahasa Inggris. Saya bantu mereka. Jadi Mr. Arnil ini tidak duduk namanya? Tidak kuliah. Tidak kuliah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Luar biasa. Ya. Sedemikian hebat. Iya. Jadi ada satu momen yang paling menarik juga waktu saya S2. Ketika S2 biasanya kalau orang punya jurnal belum di-upload sebagai internasional. Jurnal internasional. Ya. Belum bisa wisuda. Jadi ketika itu saya dengan teman-teman ada dari beberapa teman dari kedokteran, ada beberapa dari linguistik, orang masuk dan itu prof itu dia kuliah di Amerika. Dia uji petorang. Satu-satu uji. Dia lihat jurnal saya. Kamu yang bikin? Saya yang bikin, Prof. Dia uji saya. Ya sudah. Jadi teman-teman saya sebagian itu tidak lulus. Lucu sekali. Dan saya berpikir sebentar mungkin tidak lulus. Ternyata lulus. Hanya jurnal saya bisa di upload dan yang lain tidak. Mereka nanti tahun depan. Terus minta tolong Mr. Arnil untuk bantu. Waktu itu ada beberapa. Ada beberapa. Termasuk teman saya dari Sangir salah satunya. Ya. Luar biasa. Jadi pemasukan dapat ini. Iya. Waktu itu saya masih kuliah. Pasti sudah. Waktu itu saya masih kuliah cukup ya. Bahkan teman-teman yang kalau saya buat tugas bayar dong. Saya bilang, saya punya harga data. Iya, betul. Banyak juga teman-teman saya dari Papua. Banyak pejabat dari Papua seperti itu. Dan mereka bantu ya. Saya bantu. Jadi awal pertama menginspirasi. Can you tell me about your experience the first time you learn English? Well, it's the first time I learned English when I was elementary school.
selain dari orang Jepang itu, you know, when I was 10 or 12 years old, I like American movie. Oh, dari film. Saya juga sangat suka film-film Amerika. Dan aktornya siapa coba? Arnold Schwarzenegger. Oh, oke. And Rambo. Oh, oke. Baik. Dan itu juga salah satu yang membuat saya lebih semangat belajar. Dan wow, saya bersyukur dengan semangat itu bisa seperti sekarang. Ya, betul sekali. Makanya kita berpikir itu seorang Mr. Arnil yang fasih sekali berbicara. Kalau orang tidak perhatikan ini bisa-bisa berpikir ini bule dari Afrika. Luar biasa. Ini bisa orang terkecoh. Ini bisa orang berpikir ini bule dari Australia. Tapi saya ingat ketika Jane bilang Afrika, satu ketika saya berada di hotel di Jalan Legian. Keluar di Bali. Keluar dari hotel ada satu bule perempuan, karena banyak bule bekerja di Bali di hotel kan. Dia sekembe motorcycle, dia datang dengan sepeda motor dan dia berkata, "Excuse me, are you from Africa?" I say, "Yes, I am from Africa." Saya jawab, saya orang Afrika. Dan dia tanya, di kota mana? Dan saya sebutkan salah satu desa yang ada di Halmahera. Dan saya pulang dan cerita ke teman-teman, sangat lucu. Ya. Aduh, luar biasa. Nah, ada juga satu cewek orang Australia. Kami ketemu di pantai. Terus speaking, dia bertanya, "Kenapa kamu bisa berbahasa Inggris dengan logat Australia?" Oke. Saya bilang, "Ini logat saya, seperti ini." Dia bilang, "Kamu belajar dari mana?" Saya bilang, saya belajar sendiri. Oke. Tapi dia tidak percaya. Dia berkata, "Pasti you tinggal dengan orang Barat, orang Australia." Saya bilang, "Iya." Tapi memang betul, Mr. Arnil dialek itu, logat itu, sama seperti kemarin yang waktu saya berangkat rujuk ke Manado itu, pilotnya sepertinya orang Australia dan logatnya persis seperti Mr. Arnil. Dan saya feeling pasti ini bule pilot orang Australia. And then you tanya? Iya, dan saya tanya. Ternyata orang Australia, betul. Australia itu ada 3 intonasi. Ada 3 intonasi. Normal is okay, biasanya kita masih bisa paham. Tapi kalau biasanya yang di lapangan itu, kadang biar guru bahasa Inggris dia tidak bisa paham apa yang dia sampaikan. Contohnya begini. Contoh ya. Contoh. Oke, baik. Misalnya begini, Jane, John, do you have anything happening for tomorrow? It's like, do you have any programs for tomorrow? Tapi orang cepat, do you have anything happening for today? Oke. Luar biasa It's like sekali. Yeah. Bagaimana guys? Ini masih seperti orang Tobelo kelihatannya. Ini seperti orang bule. You know, so sometimes like I speak with my friends, like, but you know, I use Australian accent. Australian and British sometimes are similar. American English, it's very easy to understand, but like a British, Australian, you know, it's very hard to understand. Oke, berarti jauh lebih sulit belajar Inggrisnya Australia dibanding Amerika. Kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris yang lebih mudah adalah American. Tetapi kalau misalnya intonasi kamu keren, British or Australian accent. Yes. Supaya dapat yang keren. Oke. Terus Mr. Arnil, pertama sekali ketemu bule, kapan? Wow, SMP kelas 1. SMP kelas 1 yang diceritain yang orang Jepang itu? No, yang itu Asia ya. Tapi bule asli itu yang Amerika waktu itu SMP kelas 1. Saya lupa 90 berapa ya, tapi ya punya 93 atau 9 berapa itu. Itu bercerita apa pertama sekali? Saya dekat, karena saya belajar bahasa Inggris pada waktu dalam buku, saya bilang, ada yang menulis, "Excuse me sir, can I practice my English?" Permisi saya bisa latihan. Dia bilang, "Yeah, sir, memang waktu itu bahasa Inggris saya lari kiri kanan. Iyalah, karena kan cuma belajar dari kamus. Sir, mengerti. I was really Jadi happy. Mr. Arnil mendekati bule itu hanya ingin mau belajar bahasa Inggris. Yes. Terus bulenya merespon? Dia respon dengan baik. Itu yang jadi orang tua angkat pada akhirnya. Tidak.
Orang lain lagi? Orang lain lagi. Oke, terus ketemu dengan yang orang tua angkat yang membiayai kuliah itu? Well, tahun 96. 96. 97 kalau tidak 97 kayaknya. 97 saya SMA kelas pokoknya lupa lah SMA kelas 1 kayaknya. Atau SMP kelas 3 gitu. Saya ketemu di Ternate. Dan itu orang Swiss ya. Tetapi ketika saya tinggal di Bali itu bersama dengan orang-orang Australia, orang Amerika. Kenapa accent saya terkadang dia campur Australia? Because hidup bersama mereka. Boleh. Until right now I'm still learning with my Australian friends. Sampai sekarang saya masih belajar melalui email. Dengan orang-orang bule itu, dengan yang Australia itu. Australia, British, American also. Seorang Mr. Ariel juga belajar? Yes. Every day. Really? Yes. Wow. I study every day right now. Masih sampai saat ini saya masih belajar. Ya. Jadi luar biasa. Teman-teman. Lulus berarti tahun sosiolog? Sosiolog. Baik. Dipertegas guys, sosiolog. Sosiolog. Tahun alumni berapa Unsrat. Alumni Unsrat. 2015 memutuskan ke Bali. Ketika itu setelah saya sempat ke sana, tapi saya putuskan bahwa sebaiknya saya kembali dan saya mencerdaskan generasi bangsa yang ada di negeri saya. Kata orang bule yang orang tua angkat? Yes, tidak masalah. Dan mereka setiap tahun datang. Ke Tobelo. Datang ke Tobelo. Setiap tahun. 2015. Ya. Terus sosiolog itu berlakunya enggak? Ijazahnya dipakainya enggak? Saya mengajar di SMA sosiologi juga. Sampai sekarang? Yes. Dan masih mengajar? Saya adalah peneliti tentang Tugutil. Suku Tugutil? Yes. Di mana letak suku Tugutil? Di Halmahera Timur. Halmahera Timur, Buli. Maba. Di Weda juga. Ya, Maba ya. Iya, Maba. Dan saya teliti tentang adat istiadat mereka. Dan saya tinggal di hutan ya berbulan-bulan. Berbulan-bulan? Yes. Tahu dong bahasa suku Tugutil? Luar biasa. Tobelo ya, saya tahu. Masa sih? Ihi boleoka. Ihi boleoka. Good. Saya ingat. Jadi di situ belajar bahasa Tobelo bersama dengan suku Tugutil atau sebelumnya? Kapan Mr. Ari belajar bahasa Tobelo? Itu sejak kecil saya sudah bisa berbahasa Tobelo karena dalam lingkungan keluarga saya yang ada di Obi maupun di Tobelo itu setiap hari pakai bahasa. Cocok. Saya seperti dulu saya juga tahu persis bahasa Sange. Dulu saya sekolah SD itu bahasa Indonesia saya kiri kanan. Bicara salah-salah. Bahasa Tobelo berarti memang dari kecil. Dari kecil. Pas ke sana ke suku Tugutil itu bisa mengerti bahasa Tobelo. Saya sejak tahu dunia itu sudah tahu bahasa Tobelo. Tapi orang Tugutil itu paham bahasa Tobelo? Well, tahun 98 pertama kali saya ketemu Tugutil dan waktu itu jalan dari Subaim ke Buli baru mulai dikusur. Jadi saya dengan bule dari Kanada dan Australia. Kanada dia seorang dokter. Dari Australia seorang dokter dan dari Kanada satu saya lupa. Saya masih sekolah SMA, kami jalan. Saya tahu bahasa Tobelo. Jadi sepanjang jalan itu waktu itu lebih masih seram itu ya. Masih seram antara Subaim dengan Buli. Setiap 5 meter sekitar 20 meter orang suku punya rumah di jalan-jalan. Mereka datang minta rokok dengan jubi-jubi. Saya pakai bahasa semua clear. Ya, sampai saya masuk di Akegau, tinggal di sana selama 2 bulan. Pakai bahasa Tobelo? Ya, tapi logat mereka itu berbeda dengan bahasa yang ada di sini. Tapi Tobelo. orang itu paham? Paham. Dan Mr. Ari logatnya paham begini, apa yang dong bilang? Logat kalau bahasa Tobelo misalnya begini, kalau bahasa yang hari-hari yang di sini. Hobatanaino. Hobatanaino artinya kawan, mari sini. Hobata kawan. Hobat itu kawan. Ya. Jadi tapi kalau logat orang Tugutil begini. Contoh Hobatanaino. Orang punya begini. Hobatanaino. Tapi ternyata sama dengan orang Sanger, orang Siau, Tagulandang. Sama. Cuma berbeda DP. Halus, mereka halus. Kalau di sini
sudah banyak campur dengan bahasa Inggris lah bahasa. Ya, Oke. kalau mereka ya oke. Sambil minum. Ya, oke. Sambil minum. Seperti itu, jadi menarik. Jadi saya pikir Jane punya anak harus ajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa dunia. Ya, betul sekali. Saya Inggris, membayangkan bahasa Indonesia. bila saya tidak bisa berbahasa Inggris, mungkin saya tidak seperti ini. Mungkin saya Ya. jadi buruh kasar. Oh, tidaklah. Kan Pak Pendeta, sosiolog. Iya, dan saya tahu bahwa oma saya tidak akan mungkin menyekolahkan saya. Oke. Yes, Oke. saya tidak berpikir sejauh itu. Oke. Saya bisa kuliah, Oh, oh. kayak saya pikir bahwa ini berkat cara Tuhan melalui orang yang bisa membantu saya. Itu karena pertama Pak Pendeta. Jalan itu terbuka. Dan saya berpikir karena saya bisa berbahasa Inggris sehingga bisa komunikasi dengan mereka, dari situlah mulai saya bisa kuliah. Oke. Jadi saya pikir semua ini karena berkat Tuhan. Terus Mr. Arnil, sekarang kesibukan mengajar di Saya mengajar di beberapa sekolah, Manggala. Di dan- situ pasti belajar bahasa Inggris. Ya, di situ bahasa Inggris dan Berapa kelas yang dipegang? saya kalau di SMK itu kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Dan kami beberapa tahun lalu kami punya program bahasa Inggris dan saya membantu teman-teman dari guru-guru PAUD sampai SMK. Kami punya program bahasa Inggris dan saya sebagai tutor. Di dalamnya juga ada yang sarjana bahasa Inggris, Oke. tapi saya dipercayakan untuk sebagai Luar tutor. biasa. Ya, Ya, betul. seperti itu. Bahkan kalau ada yang melamar masuk SMP ataupun SMK, saya yang interview. Ya. Gitu. Luar biasa. Nah, artinya terima kasih, artinya dipercayakan seperti itu. Iya, karena seperti yang teman-teman lihat, Ya. Mr. Arnil luar biasa untuk bahasa Inggrisnya. Makanya Yeah. saya memilih my private English teacher. Yes, Ini yang teman-teman tanya, siapa nggak ada guru bahasa Inggris? Ya. Beliau, Mr. Angie, Arnil. Jane, she speaks very well. Yeah. I have been teaching her for 1 month. Baru 1 bulan, tapi dia sudah hebat. Enggak lah. No, my English not good. Oh, your English is amazing. Oke. Your English is very good. Mr. Arnil, Ya. sosiolog mengajar di SMA, SMA SMA BPD, BPD Tobelo itu Selatan, Paca. Oh, di sana. Oh, di Paca ada Ya, SMA. SMA. Tomahalu itu lain lagi. Tomahalu itu SMA 5, SMA 6 nggak salah, saya lupa itu. Tapi saya di Paca. Oh, Asal di SMA Paca BPD. juga ada SMP, SMA. Ya, SMA, iya. Oke, Saya mengajar oke, SMA. oke. Jadi saya bisa mengajar sosiologi, budaya. Berarti pagi ke Paca. Ya, Terus mengajar di Manggala, Manggala ya, atur waktu. terus sampingan ini luar biasa. Privatnya mulai jam privatnya 2, start jam 2. Jadi luar pagi saya ngajar jam 12 atau jam 1 saya harus istirahat. Istirahat di rumah, take shower, and then mulai lagi jam 2, kadang sampai jam 7 malam. Jam Berhenti. 7 malam. Oke, Wah. berarti terakhir di sini nih. Ya, kadang di Gurua. Oh, di Gorwa. Jadi kelas-kelas privat ini terdiri dari kebanyakan anak-anak SMP, SMA, hanya terbatas di situ. Apakah ibu-ibu hanya saya? Oke, saya punya kelas itu mulai dari ada yang TK, SD, SMP, SMA, dan ada juga dewasa seperti Jane, salah satu, dan ada juga beberapa PNS. Dan PNS ada juga di mana? PNS di mana? di kantor bupati. Oh, di kantor bupati. Mungkin di Perindo dia, Perindo Kop, kayak seperti itu. Tapi ada juga oma-oma umur 70-an. Luar biasa, ada oma-oma guys. Ya, oma-oma di Telaga Paca. Berarti orang Talaga Paca yang di tempat resort itu Di resort dia di sana kan desa. desa, di Ya, desanya. Di desanya. Jadi di situ kepala desa, suaminya dan aparatur desa, masyarakat diwajibkan untuk belajar bahasa Inggrisnya. Kepala desanya mewajibkan. Iya. Luar biasa. Karena Talaga Paca adalah salah satu destinasi wisata Ya. yang menurut saya ya keren. Iya, Ya kan? kedepannya nanti berkembang. Tapi di sana memangnya belum begitu diolah dengan baik sehingga masih natural. Yes. Nah, maka dari situ Ibu Kades punya program harus bisa bahasa Inggris. Sebelum destinasi menjadi tempat Iya, destinasi lebih keren. yang lebih keren. Ya, dan dia berpikir ya 20 tahun ke depan regenerasinya akan berbahasa Inggris dengan Iya. baik. Seperti itu. Setuju, Nah, setuju. saya setuju programnya Iya, dia. setuju.
Bagus. Uang lesnya Ya. dari desa. Dari desa. Wah, kalau begitu kita semua pindah penduduk. Dari desa luar biasa Boleh kita mau pindah penduduk ke Ya, situ ya, dulu. ya. Talangap aja supaya kita Ya. dapat subsidi juga. Ya. Oke, berarti siswa lesnya itu berbagai Ya. umur, Ya, tidak monoton anak-anak, ya. menerima semua kelas. Semua. Dan entah anak-anak TK, SD, SMA, dewasa, metode saya sama. Tujuannya anak itu atau siswa itu bisa bicara. Oke. Itu poin saya. Oke, oke. Jadi itu yang kita mau. Oke. Jujur sebenarnya, Oke. kenapa kita memilih Mr. Arnil untuk? Memang sebelumnya ada guru les, Oke. baik, bagus juga. Cuma saya minder karena Iya. saya harus bergabung dengan anak-anak SMA dan anak-anak SMP ya. Oke. Otomatis jangan sampai kita dapat tanya kita tidak tahu Oke, ya, setidaknya ya. saya malu hati lah. Dan saya lihat ada satu senior yang saya sudah Oh. anggap seperti abang sendiri Oh. dan saya lihat dia posting Oh, ya. DP anak berbicara dengan sangat baik Iya, dan iya, bersama iya. Mr. Arnil. Oh, Cuma ya. cuma kita malu hati mau tanya pada dia, kita tanya melalui Iksan Wife. Oke, Iksan Wife, ya. Oke, jadi kita bertanya, kenal enggak beliau ini? Oh, itu kenal Kak Iksan ipar. Oke, baiklah. Kalau begitu ayo tong jumpai. Iya. Dan luar biasa guys. Jadi bagi teman-teman yang mau kursus bahasa Inggris, ini promosi nih. Asisten, dia sudah bisa asisten. Kalau mau kursus bahasa Inggris, nah ini Ya. adalah orang yang tepat karena jujur kita belajar bahasa Inggris ini, Mr. Arnil, saya ingin bicara, saya ingin mau Ya. bercerita, bukan Ya. hanya sebatas Writing. ya cuma bukan hanya sebatas menulis, tapi saya Ya. juga ingin bercerita karena pengalaman kemarin waktu kita ikut pelatihan Ya. ICU di Rumah Sakit UI, perawat-perawatnya hebat-hebat karena Rumah Sakit UI itu punya kerjasama dengan Jepang. Wow. Jadi setiap sebulan 2 kali itu, dorang wajib presentasi pasien yang ada di situ kayak dorang itu setiap pasien itu punya CCTV. Wow. Dan orang pantau dari situ, rekaman CCTV itu akan kirim ke Jepang. Jadi orang akan minta satu pasien, saya minta pasien itu dijadikan kasus untuk dipresentasi minggu depan. Dan Iya. semua perawat yang pegang pasien itu, orang akan buat satu penjelasan dan orang akan jelaskan dengan bahasa Inggris dan luar biasa. Wow, ya. Dan saya berpikir apa beda dia dengan saya, Ya. begitu. Kalaupun dia juga makan tahu tempe, saya juga Ya, sama di ya, sini ya, makan ya. tahu tempe. Kenapa saya tidak bisa? Iya. Begitu. Dan saya pikir bahwa alangkah baiknya teman-teman Jane yang perawat, bidan dan sebagainya, sebaiknya belajar bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris ini, bahasa Inggris bukan hanya sebagai syarat akademik, Ya, Bukan. awalnya saya berpikir karena saya mau bukan masuk hanya S2. syarat akademik, tetapi sudah jadi kebutuhan. Ya. Sudah jadi kebutuhan. Contohnya di Bali, perawat, polisi, oma-oma, opa-opa, semua bahasa Inggris dengan baik. Karena itu jadi kebutuhan. Iya. Harus. Kalau misalkan kita, oke, nanti saya S2 atau S3 jadi harus belajar bahasa Inggris. No, Iya. bukan seperti itu. Itulah yang di pikiran saya pertama. Ya. Sekarang kalau misalkan Jane berhadapan dengan kaum intelek, Ya. bahasa Inggris itu sudah menjadi grammar hari-hari. Jadi kalau misalnya jangan sampai kita pakai ada istilah bahasa asing, terus kita sebutkan itu salah, pasti dong orang tua bilang inagia teh dong tatawa. Atau Iska selalu bilang hohomua, Hohomoa, ya. hohomua. Seperti itu. Jadi saya pikir belajar untuk mencari ilmu, menurut saya tidak pernah dibatasi oleh umur. Tidak pernah. Umur kita tua, tapi semangat kita jangan pernah tua. Oke, baik, setuju. Oke. Ya. Jadi memang betul belajar bahasa Inggris itu penting. Susah sih, tapi kalau if you study hard, Yeah. it will be easy. Yes. Many people, or even then many students say that learning English is very hard. But it all depends on the teacher. Ya, betul. And also, when we study very hard, dan semua akan
Yes, mudah. it's fun. Ya. Memang betul, Yeah. tergantung teachernya. Ya, Tergantung teacher. dan Oke, teacher Mr. Arnil, gaya mengajar, oke, metode saya. metode. Saya bersyukur orang yang tidak suka bahasa Inggris, tetapi ketika saya mengajar mereka suka bahasa Inggris. Ya. Pertama apa coba? Saya selalu berupaya menyenangkan suasana proses pembelajaran. Jadi tentunya kembali dulu pada personality, Ya. hospitality, Oke. ramah dulu dengan siswa. Karena bagi ada siswa mereka tidak suka bahasa Inggris karena sulit bagi mereka. Ya. Tetapi kalau dia enjoy dengan guru, maka dengan sendirinya siswa itu akan belajar. Oke. So metode saya mengajar itu selalu aktifkan gestur. Oke. Bagi pemula, Oke. saya gerakan tangan, kemudian sangat lucu. Bagaimana dengan orang yang Mr. Arnil bilang ada oma-oma yang 70 tahun? Ya. Apakah metodenya sama? Sangat lucu. Udah oma-oma. Misalkan hari ini saya sudah ajar ini, sudah tahu. Besok saya tanya lupa. Ya, sama seperti saya. Tetapi saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Metode saya tidak mau tulis. Tidak mau tulis. Oke, langsung ya. Misalkan begini. Oma, stand up. Langsung. Okay. Oma, sit down. Duduk. Dan berikut saya tanya, Oma, stand up. Langsung dia berdiri. Tadi kan saya sudah bilang stand up begini. Sudah bisa. Jadi itu bahasa Inggris mata pelajaran yang sulit. Ya. Maka dari itu, sebagai pengajar harus tahu bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan. Oke. Untuk bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar, Ya. apakah saya harus menghafal banyak kosakata? Apakah saya harus menghafal semua benda yang ada di sekitar? Bagusnya bagaimana? Oke. Pertama, setiap guru punya metode tersendiri. Ya. Saya lebih senang menyampaikan kepada siswa. Pertama itu frasa. Rasa. Belajar itu. Kosakata penting, Ya. ya. Tetapi jangan habiskan waktu dengan hanya membaca atau menghafal kosakata. Oke. Mengapa demikian? Sekarang misalkan Jane menghafal kosakata 10 kata dalam 5 menit misalkan. Tetapi itu belum tentu Jane membuat kalimat dengan baik. Ya. Contoh ya. Saya. Kan? Like, suka. Suka. Pisang, banana. Kita buat kalimat I like banana. Benar atau salah? Salah. I like a banana. I like a banana or I like bananas. Bananas lebih dari satu. Ya, jadi kalau kita berkata I like banana dalam grammar itu salah. Nah, sehingga kalau kita belajar phrase atau frasa lebih baik karena sudah menempatkan grammarnya. Kalau satu persatu, saya like, suka, pisang, banana. Berarti I like banana. Sudah benar, jelas. Tapi grammarnya salah. Oke. Jadi banana itu apa dulu? Kalau banyak satu sika satu pohon, harus I like bananas. Tapi kalau satu buah, I like a banana. Tidak bisa berkata I like banana. Itu contoh yang konkret. Jadi lebih gampangnya? Percakapan, phrases. Oke. Jadi Setelah itu luangkan waktu. Misalkan di dapur memperbanyak ya. kosakata. Memperbanyak kosakata. Contoh. Ini sendok. Bagaimana dalam bahasa Inggrisnya? Oke. Jangan satu-satu. Alangkah baiknya itu saja. Oke. Ini sendok. Saya mau makan nasi. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Oke. Oke? Jadi kalau misalkan satu-satu, contoh 10 menit, belum tentu kamu hafal 20 menit. 20 kata, I'm sorry. 10 menit belum tentu 20 kata atau kosakata bisa Jane hafal. Iya, betul. Tetapi, dalam 1 menit, kalau belajar phrases atau percakapan, hitung ke bawah. Bisa 50 kata, kalau satu persatu. Oh iya, betul. Contoh ini ya, contoh ya. Contoh. Misalnya begini. I'm happy learning English because English is an international language. Ya. And also English is very important to everyone around the world. Coba satu-satu.
So banyak sekali. Iya kan, itu. belum sampai 1 menit tadi tuh. Iya, banyak sekali. Iya, daripada kita hafal pintu, kursi, meja. Kalau misalnya pintu, itu pintu. Langsung saja, it's a door. Oke. It's a window. Oke. It is a plate. Oke. Begitu saja. Oke. Daripada pintu, Iya, door, awalnya jendela, bisa, kita juga floor, begitu. langsung saja phrases. Sampai Misalnya, kita gelas. ini gelas toh? Langsung aja. Oh, ini sebuah gelas. This is a glass. Oke. Ini tangan. Oke. Tangan. Langsung saja. This is my hands. This is my hands. These are my hands. Oke. Okay? Tergantung. Kalau satu, this is my hand, these are my hands. Begitu. These are my fingers. Contoh. Oke. Udah begini saja. It's simple. This is my head. 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 Tapi bagaimana? Ini kepala saya. Harus cari lagi. Oke. Ya kan? Tapi kalau satu kali saja, dalam 1 detik saja, sudah bisa. Ada 3 kata Ya. setidaknya. Jadi kalau 10 menit, coba dalam percakapan itu satu-satu. Belajar kosakata baik, Ya. tapi belajar untuk mengucapkan dalam bentuk kalimat jauh lebih baik. Sekarang Itu begini trik ya. untuk bisa berbahasa Inggris yang fasih. Yes. Meskipun nanti dialeknya melumpas. Nah, dialek itu dia bisa memperbaiki bila kita belajar percakapan. Oke. Kalau hanya sekedar kosakata, ya, sebentar tidak mempengaruhi kita punya intonasi. Berarti kalau untuk intonasi itu berarti orang harus rajin bercerita dengan orang yang lebih tahu berbahasa Sebaiknya. Inggris. No, kalau satu rumah nih tahu bahasa Inggris. Bisa juga, saya punya metode dulu ya, seperti awal-awal. Bagaimana supaya saya dengar intonasi saya? Saya di kaca. Bercerita dengan kaca. Ya, dengan bayangan saya. Oke. Saya kan tentunya dengar pronunciation saya. Di situ saya uji. Dulu saya berkata good morning. Good morning. Oke. Tapi kemudian saya latih bukan good morning lagi. Hi, good morning. Luar biasa. Kalau dulu saya berkata hello, how are you? Itu tuh kita gitu. Kita hello, how are you? Sekarang tidak gitu. Hello, how are you? Hoi. Seperti itu. Oke. Seperti ini kan tidak mungkin saya harus memberikan PR dan segala macam. Tidak. Tetapi saya akan memperbiasakan dengan percakapan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Ya. Itu lebih penting. Karena sebaiknya tahu berbicara seperti yang Mr. Arnil bilang kemarin, seorang tata bahasa yang baik sangat paham betul titik koma ada di mana. Ya. Tapi saya bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar berbicara tanpa harus ada titik koma pun, setidaknya tersampaikan kita punya maksud. Yes, you're right. Iya. Mr. Arnil Saya selalu berpikir demikian. Ya. Jadi kalau ketika saya mengajar anak kecil apapun dewasa, saya anggap ini memang tidak tahu. Jadi saya mengajar itu seperti ketika kita masih kecil, orang tua kita memperbiasakan dengan bahasa. Tentunya sebelum kita sekolah pasti belum tahu baca, belum tahu menulis. Tapi apakah kita tidak bisa berbicara dengan papa? Mana papa? Saya lapar. Bisa kan? Iya. Dan itu diajar, bukan menulis. Iya. Itu betul. metode itu yang saya lakukan untuk mengajar. Oke. Jadi, Setuju. kalau seperti ini saya tidak harus tulis grammar ini. Ya. No. Ya. Ngomong dulu. Ya. Tahu bicara. Setelah kalau sudah tahu, baru tong ajar. Seperti setuju. kita masih kecil. Iya, seperti Jojo, ini mama. Itu, metode itu yang harus. Oke, baik. Ya. Pertanyaannya, Oke. kenapa orang harus, kalau seandainya memilih guru les, pilihannya Mr. Arnil. Kenapa harus memilih Mr. Arnil? Apa yang harus dijual dari seorang Mr. Arnil? Kan banyak nih guru les, ada berbagai, Iya. ada banyak orang yang menjadi guru les bahasa Inggris. Saya sangat menghargai teman-teman guru yang punya profesi guru bahasa Inggris, ya. Tetapi saya juga tidak tahu sampai sekarang, kok kenapa banyak yang les ke saya privat, ya toh? Saya arahkan mereka, ini tempat kursus ada, ya. Tapi mereka hanya lihat dari Facebook saya, ya. Mereka tertarik dengan metode saya mungkin, ya, karena saya lebih banyak humoris. Ya.
Humor dan sambil belajar. Ya, saya mengajar di dalam kelas atau di privat itu, saya selalu berpayat siswa itu harus tertawa. Ya, harus menarik memang. Yeah. Karena bahasa Inggris itu, Jessie saja sampai menangis-menangis dengan bahasa Inggris. Karena menurutnya memang susah. Tapi kalau gurunya menarik, pasti tidak susah. Saya teringat waktu saya mengajar di OB, di SMA. Biasanya kelas IPS itu kan kelas nakal. Kelas nakal dalam arti bolos, tidak suka. Tapi apa yang terjadi? Saya mengajar di IPS. Orang yang malas jadi rajin. Orang walaupun di guru lain masuk, mereka di luar, tapi ketika orang tahu bahwa itu Arnil yang mengajar, berbondong-bondong masuk kelas. Mr. Arnil mengajar di OB? Ya, pertama. Bahkan ada, saya sekolah itu mungkin 2 kilo lebih dari rumah itu, di kecamatan. Itu siswa antar jemput. Sakingnya senang dengan saya. Dan senang mengikuti belajar bahasa Inggris. Sehingga teman-teman guru yang lain itu dorang jalan kaki. Saya dijemput. Dia bilang, gila secengan Arnil nih. Saya bilang, iya, mereka senang dengan saya. Jadi orang yang tidak suka belajar bahasa Inggris senang. Kenapa? Ketika saya masuk kelas, di dalam pintu, saya sudah berikan senyuman saya. Jadi mereka bilang, wow, we like. Oke. Seperti Iya, itu. betul. Tergantung gurunya. Ya. Mr. Arnil masih belajar bahasa Inggris? Yes, sampai saat ini. Sebentar saya pulang, pasti saya belajar. Belajar juga. Apa yang dipelajari? Saya belajar pertama adalah grammar. Saya lihat buku, kalau buku, ini bagi saya membingungkan, ini bagi saya begini, saya harus pastikan. Belajar grammar? Grammar. Harus belajar. Karena saya sebagai akademisi, ketika saya mengajar kepada misalkan mahasiswa, sarjana, atau mau kuliah bahasa Inggris atau sarjana bahasa Inggris, ketika mereka minta bantu saya, saya harus grammar. Tapi lebih banyak adalah bagaimana saya menuntun untuk percakapannya. Orang walaupun sarjana bahasa Inggris, walaupun guru bahasa Inggris, tapi kalau di lapangannya itu jarang, kaku ketika kita berhadapan dengan bule. Pasti. Itu pasti. Iya. Jadi seakan-akan bahasa yang sederhana, saya mengerti, tapi diucapkan sulit. Oke. Gitu. Contoh, di Tobelo ya, banyak ya. Banyak anak-anak muda di bawah saya, mengerti, bahkan tidak mengerti bahasa Tobelo. Kalau saya mau bahasa Galela, bahasa Loloda, bahasa Tobelo. Masa? Ya. Bisa berbahasa Galela? Oh, langoy manena kadaon ako Galela ko to tagi. Tanan no magena makamaka yung Galela manyawa. Itu bahasa Galela? Galela. Bahasa Loloda? Oh, Loloda misalkan, bagaimana kabar? Sokono ke mage. Serius? Weh, ngo manena na tukato tagi kado kaya, odoro ka, la ngo na manena na no jomo ka mai. Astaga. Oke, ternyata bukan cuma bisa berbahasa Inggris, tapi seluruh bahasa. I speak a little bit French and I speak a little bit German. Like German, wie geht's Ihnen? It means like how are you? Oke. Tapi tidak terlalu Spanyol ya, like como está dan sebagainya, tapi tidak selancar. Mr. Arnil seperti Indonesia di Padang sana punya Vicky Naki, Tobelo punya Mr. Arnil. Tapi menguasai bahasa daerah dari mulai Tobelo dan bahasa Ternate? Yes. Ternate juga Ternate, bisa. ya. Ternate punya bahasa daerah. Daerah. Jadi Ternate asli itu punya bahasa. Kita bisa mengerti. Jadi Ternate, Tidore, Tobelo, Galela bisa mengerti. Oke. Ya. Misalkan Ngori. Ngori itu saya. Ngori. Mancia itu manusia, orang. Oke, itu bahasa Ternate. Misalkan bilang tagi kesa. Galela ke kano tagi. Bahasa Tidore tagi kabe. Tagi kabe artinya where are you going? Kemana kau pergi? Bahasa Tobelo ke kano iki. Itu memang hobi belajar bahasa? Saya kalau misalkan di salah satu suku saya berada 1 minggu saja. 1 minggu? Saya bisa tahu. Bisa tahu berbahasa daerah di situ? Ya, 1 minggu saya.
Berarti kalau mau ke Sangir seminggu bisa berbahasa? Seminggu ya pasti bisa. Astaga. Ya, saya berpikir semestinya saya itu harus kuliah bahasa asing. Tapi saya juga berpikir, kenapa saya terkuliah bahasa asing atau linguistik? Oke. Kan semestinya kan lebih bagus Iya, kan itu. Tapi lain-lain. Iya memang. Iya. So interesting. Menarik juga ya. Saya tidak tahu. God has many plans. Tuhan Yes. punya rencana. Dan sekarang punya istri, anak. Ya. Anak Berarti saya, anaknya pintar berbahasa Inggris. dia belum bisa bicara. Umur? Oktober ini 2 tahun. Dia bicara papa, mama, yes. Bahasa Inggris, no, oke. No, 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 oke. Berapa orang? One. Baru satu? Satu. Oke. Saya pakai bahasa Inggris dalam rumah, dia mengerti. Contoh ya. Namanya falsafah Koremie. Falsafah. Ya, falsafah itu filosofi, bahasa Oke. Arab atau bahasa Yunani, filosofi, filsafat. Oh. Dan Koremie itu bahasa daerah. Bahasa Tobelo. Iya, bahasa Tobelo, bahasa Galela, bahasa Loloedoa. Itu Koremie. Apa artinya? Loloedoa itu angin. Loloda angin. No, artinya Oh, oke, ya, oke. Koremie itu artinya bahwa angin Angin. bertiup dari utara. Angin bertiup dari utara. Atau angin utara. Angin selatan, angin Oke. utara. Jadi, itu namanya angin utara. Oke. Jadi kalau saya suruh, saya bilang, His boy? no, a daughter, Oke. perempuan. Saya bertanya, Koremie, I call her every day Koremie. And her mom calls for Sarah. I say, Koremie, where's my phone? Oh, Dia cari handphone saya. oke. Give this to a mommy. Dia pegang, dia kasih dia ke mama. Saya suruh, di mana handphone saya? Ambil tas saya, dia ambil. Close the door, tutup. Oke. Berarti nanti ke depannya Jojo dan Jessie juga seperti Ya harus seperti begitu. ke depannya. Iya. Jadi ya teman-teman ya belajar bahasa Inggris dari Jane. belum saatnya, belum. Mesti tunggu berapa bulan ke depan baru bisa. Saya berpikir bahwa ini salah satu motivator nanti. Thank you. Bahwa walaupun sibuk mengurus pekerjaan, keluarga, tetapi ia bisa meluangkan Walaupun sudah waktu. mama-mama. Iya. Walaupun mama-mama, Yes. tapi semangatnya adalah anak muda. Oke. Karena menuntut ilmu itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Yes, bagi saya seperti itu. Jadi semangat. Jadi teman-teman ya, terutama Iksan, yang mai tua belajar ke Jane ya. Tolong belajar bahasa Tobelo. Oh, Ih, source boleh juga, nggak? source harus belajar. Soski, do you know Soski? Oke, yes. Ya. Yes. Ya. He's Oh ya, saya ngajar anaknya. Soski. Kak Soski, tempo apa mau belajar? Yuk duduk sama-sama. Ya. Oke. Soski bilang nanti dia belajar. Oke, dia memang terlalu banyak job, Ya, dia sibuk. Yes. Ya, dia sibuk. tapi mungkin kedepannya bisa duduk belajar sama-sama. Ya, saya menyampaikan kepada teman-teman, ayo belajar bahasa Inggrisnya, ya. Kalau mungkin teman-teman sudah sibuk, anak-anak, hajar pada orang. Setiap malam, setiap saat punya waktu, jangan terlalu habiskan waktu dengan hanya bermain handphone. Tapi buka YouTube bahasa Inggris, mereka belajar. Zaman dulu saya tidak punya. Jadi kalau saya belajar bahasa Inggris, di tas itu buku bahasa Inggris. Kamus. Ya, kamus bawa kemana-mana. Zaman dulu, tapi saya bisa. Apalagi kalau sekarang semua dengan Terkadang karena smartphone. so terlalu canggih membuat orang jadi so tidak mau susah-susah untuk belajar. Jadi tips dan trik Oke. supaya orang ini lebih jadi semangat belajar bahasa Inggris, jadi tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Oke, yang pertama kita tanamkan dulu filosofi. Bahasa Inggris itu adalah bahasa dunia. Ya, setuju. Yang berikut, kita belajar bahasa Inggris bukan hanya sebatas syarat akademik, Ya. kebutuhan. Oke. Semangat perlu, ya. Kalau ada teman-teman yang bisa berbahasa Inggris, bergaul dengan mereka, bertanya kepada mereka. Oke. Dimanapun Anda berada, baca, luangkan waktu. Oke. Smartphone, silakan. Ya, dengan trik itu saya berpikir bahwa kalian akan bisa. Kalau pengalaman saya di zaman itu tidak punya semuanya, tapi bisa, saya yakin dengan sekarang peradaban yang begitu modern, kehidupan yang begitu kompleks, saya pikir akan jauh lebih baik. Ya.
Ambil semangat, jangan malu bertanya. Oke. Jangan bilang, kita ini bahasa Inggris masih salah kiri kanan, kita Kita logat sebentar, itu. logat sangir keluar, logat tobelo keluar. Itu Nah, kita. tidak bisa. Percaya diri. Oke. Kita akan bisa. Oke. Saya percaya diri. Tentunya kalau saya bicara begini ya, saya harus pakai logat-logat biasa. Tapi kalau saya bicara dengan bule, logat saya memang bule. Iya, betul. Ya. Kalau teman-teman, saya pasti pakai biasa, logat biasa. Ya. Apakah sehari-hari di rumah pakai bahasa Inggris? Karena memang sampai saat ini saya komunikasi dengan bule terus. Oke. Jadi mungkin ya, dan mungkin sudah terbiasa ya. Tergantung siapa lawan bicara. Ya. Oke. Tapi kadang-kadang teman-teman guru saya yang berbahasa Inggris, saya ketika berbicara ya memang saya memang betul-betul saya pakai aksennya. Dan kadang luncar, aduh apa yang dia maksud? Ya. Seperti Seperti saya. Tapi Apa ini? Ada bilang apa? So I think it's better to have just practice English every day. Yeah, I'm very happy because I can speak English very good, and I believe this is not my knowledge, but I believe this is for God. Semua Oke. karena Tuhan. Yes. Ya, Ya, karena awalnya karena niatnya mau masuk pendeta itu kan semua pendeta sebenarnya. Oke. Aneh ya, saya tidak punya cita-cita jadi kuliah teologi ya. Saya kuliah teologi maksudnya karena waktu saya di Bali, ketika misionaris datang Amerika, Australia, itu saya sering bersama-sama dengan mereka di lapangan. Jadi saya sebagai juru bicara. Kadangkala saya punya kosakata tentang teologi itu kurang. Jadi tujuan saya pelajari supaya saya tahu ketika saya menerjemahkan bahasa teologinya keren. Karena walaupun orang bisa bahasa Inggris, tapi kalau tidak belajar teologi ya, bahasa Inggrisnya ngawur. Itu maksud saya, bukan menjadi harus. Jadi tidak pernah saya mengajar agama. Sampai hari ini. Hanya bahasa Inggris. Oke. Dan saya bersyukur, setiap saya masuk di sekolah, di mana-mana, ada yang melamar, saya tidak melamar. Mereka panggil saya. Oke, luar biasa. Ya. Seperti itu. Dan saya berpikir ya, pastilah Tuhan Oke. punya rencana buat kita semua itu indah pada waktunya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita menganggap kita sudah belajar bahasa Inggris tapi kenapa tidak bisa, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Kesini, mari tuh belajar Jangan putus asa. sama-sama. Oke. Belajar bersama Jane. Belum saatnya. Oke, Mr. Arnil, terima kasih ada di Saya P Podcast di #DuduBacerita. Guys, yang mau tanya, yang mau cek dan recheck Mr. Arnil pe Facebook? Ya, Arnil Halumahira. Halumahira, oke. Arnil Halumahira. Yes. Jadi bagi teman-teman yang mau kepo-kepo, boleh. Silakan, kayaknya Facebooknya semua isinya penuh dengan bahasa Inggris. Jadi bagi teman-teman yang mau request DP anak mau belajar, saya merekomendasikan beliau. Oke. Dan teman-teman berikut boleh kasih isi di kolom komentar saya mau baca cerita dengan siapa. Silakan, mau request, mau kasih pertanyaan, terserah. Terima kasih Mr. Arnil. Well, thank you very much for your time tonight. Okay, thank you. We have a wonderful night. We have a wonderful time. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Every day, you have to speak with your friends or your private English teacher or whatever. Okay. You have to do that. Memang sih setiap hari sih coba belajar coba bicara meskipun hanya ya just little. Yeah. Tetap berusaha, tetap bercerita. Oke, terima kasih Mr. Arnil. Well, nanti orang baku dapat lagi di podcast selanjutnya di #DuduBacerita. Okay. See you later.